Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pecinta Vios Limo, khususnya Limo mantan taksi. Hari ini kita akan membuat tutorial atau cara membersihkan injektor mobil Vios. Ini penampakan mobilnya. Nah, kenapa kok harus dibersihkan? Cara membersihkan injektornya agar biasanya Vios Limo ini kan sudah terlalu lama tidur ya, 2-3 tahun. Nah, otomatis injektornya akan kotor atau berkerak ya, banyak kerak-kerak bekas-bekas bensin. Nah, itu akan kita bersihkan. Jika terdapat banyak kerak, nanti mobil biasanya nyandat-nyandat di putaran rendah atau di gigi 1 ya. Biasanya pecinta Limo masih paham, masih sudah pasti merasakan ketika mengambil mobil atau baru beli mobil ekstraksi. Nah, kali ini kita akan coba alat-alatnya. Adalah yang pertama adalah kunci 10, kunci sok 10, kunci sek 10, kemudian kunci sok 12 ya. Kemudian di sini ada kabel. Kabelnya ini sudah saya modifikasi ya, ya. Ini modifikasinya ini seperti ini. Ini fungsinya nanti, yang ini fungsinya nanti untuk memberikan arus listrik ke injektornya ya, biar agar injektornya ini bisa terbuka. Kalau dia tidak dialiri listrik, maka injektornya tidak akan terbuka ya. Nah, di sini ada 2 kabel. Ini yang kabel untuk min, warna hijau ini untuk kabel min. Kemudian ini yang biru untuk kabel plus ya, untuk kabel plus. Kemudian di ujungnya ini saya berikan pengikat agar nanti tidak goyang. Ini nanti kita sambungkan ke aki 12 volt. Aki 12 volt yang ada di mobil ya. Kemudian di sini ada selang. Selang ini juga sudah saya modifikasi. Ada 2 jenis selang di sini. Yang pertama adalah selang yang kecil. Selang yang kecil ini digunakan untuk masuk ke sini ya, masuk ke sini. Nah, ini nanti masuk ke sini. Kemudian selang yang kedua ini agak lebih besar ya, kemudian di atasnya ini sudah saya bakar agar nanti ujungnya ini bisa masuk di injektornya ya, di saluran masuk injektornya. Ini sudah saya bakar, saya besarin ya. Kemudian di sini ada penguncinya, klemnya yang bisa kita putar tanpa menggunakan obeng. Kemudian di sini sambungannya kita kunci, kita ikat pakai kabel tis ya. Kemudian kita butuh kabel tis lagi 1. Ini kabel tis 1. Jadi nanti di sini kita taruh
kita posisikan ke atas, kita cari tempat yang aman seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik. Kita tarik perlahan, hati-hati. Ini kita keluarkan dulu. Nah, seperti ini. Ini udah keluar, injektornya udah keluar. Ini injektornya, tinggal kita ambil satu injektor satu-satu. Nah, ini adalah injektornya. Kemudian di dalam situ ada sealnya ya. Ini adalah injektornya. Ini adalah injektornya. Kita bersihin satu persatu. Caranya seperti ini. Kita masukkan injektornya ke sini. Ini posisinya sudah masuk, kemudian kita kencangkan pakai klem. Kita kencangkan pakai klem. Seperti ini. Setelah kita kencangkan, kemudian kita sambungkan kabelnya. Diperhatikan di sini sambungan listriknya kita harus pahami kabel min dan kabel plus. Ya. Di sini sudah saya buat kabelnya. Ini yang hijau ini untuk kabel min, jangan sampai salah ya. Kemudian yang biru ini untuk kabel plus. Ya, ini untuk kabel plus. Kita sambungkan dulu. Posisinya seperti ini. Yang sebelah kiri itu kabel min ya. Yang sebelah kiri itu untuk colokan kabel min ya, seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan ini nanti kabel plus. Setelah saya sambungkan jadinya seperti ini ya. Ini kabel bisa beli di toko listrik, sama ini soketnya ini juga di toko listrik juga ada. Kalau ini kemarin saya dapatnya dari bekas pemasangan power window ya, ada sisa jadi saya manfaatkan ya. Kemudian setelah jadi ini akan kita sambungkan nanti. Yang kabel plus ini untuk kabel plus, kabel min ini biar seperti ini aja, nanti akan kita gunakan nanti untuk menyambungkan listriknya secara tidak secara langsung, bertahap ya. Selanjutnya kita tinggal menyambungkan kabel arus listrik ya. Ini ada ke plus seperti ini. Kemudian minnya ini, kabel min ini sambil kita pegang ya, nanti kita akan kita akan sambungkan ke sini nanti ya. Tangan satu memegang ini, kemudian tangan satu lagi memegang ini untuk memegang tuas injektornya ya. Jadi harus dua tangan. Posisinya seperti ini, kita pegang dua tangan, yang satu untuk listrik, yang satu untuk memegang tuas injektor karbu cleanernya ya. Caranya seperti ini. Kita masukkan listrik dulu, kemudian ini kita pencet. Posisinya seperti ini. Seperti ini. Selesai. Usahakan sampai 10 kali atau 15 kali, lebih banyak lebih baik. Nah, seperti itu. Setelah selesai, setelah semburannya itu
merata ya. Semburannya merata, maaf ini karbunya udah habis. Setelah semburannya merata, berasa merata, berarti injektor sudah bersih. Selanjutnya kita ganti untuk injektor yang berikutnya. Setelah kita bersihkan, kita pasang kembali injektornya. Kita pasang kembali. Jadi yang sini bautnya jangan lupa dipasang. Sini ada bautnya. Di dalam sini cuma baut punya saya hilang. Belum ketemu. Enggak hilang sebenarnya, jatuh di sini di bawah, cuma nggak bisa ambilnya. Kemudian kita pasang soketnya. Kemudian kita pasang selang bensinnya. Ini pasang. Kemudian koilnya kita pasang kembali. Koilnya. Ya. Selanjutnya adalah kita cek lagi ada kebocoran bensin atau tidak. Kita cek kembali ada bocor atau enggak bensinnya. Ya. Kita cek, kayaknya ini udah enggak ada bensinnya. Cuma tadi bekas kita bongkar, bensinnya keluar. Nah, untuk menyalakannya, ya, untuk menyalakan mesinnya kita coba. Yang pertama adalah kita posisikan ACC dulu selama 10 detik agar bensinnya bisa masuk ke sini. Karena kan ini tadi kosong ya, habis. Ya, kita coba, kita ACC dulu. ACC on. Ya, on, kita on kan dulu selama 10 detik agar bensinnya bisa masuk di tuang injektor. Kemudian kita coba. Langsung nyala. Langsung nyala. Nah, tinggal kita coba. Kita cek kembali mesinnya apakah ada yang bocor atau tidak.
Demikian video dari saya, tutorial cara membersihkan injektor, mengatasi mobil nyandat atau tidak stabil atau nyandat di gigi 1 atau di RPM rendah. Demikian, terima kasih.